Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Robi Farhan, selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kayla Jolifah dari kelas 2 PA 17 dengan NPM 10521749. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku dalam kelompok. Berikut pembahasannya, yaitu pengertian kelompok menurut beberapa ahli, peran sosial, peran gender, kohesivitas kelompok, social facilitation, dan terakhir ada contoh dari kasus social facilitation. Jadi yang pertama mengenai pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Yang pertama ada kelompok menurut Moyana. Jadi menurut beliau, kelompok adalah sekumpulan orang dengan tujuan yang sama, berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, untuk mengenal satu sama lain dan melihat satu sama lain sebagai sebuah bagian dari sebuah grup. Selanjutnya ada kelompok menurut Slamet. Beliau mengatakan bahwa kelompok itu adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada menurut Syamsu, beliau mengatakan kelompok itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sesama mereka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dan secara sadar mereka merasa bagian dari kelompok yang memiliki sistem norma tertentu, peranan, struktur, fungsi, dan tugas dari masing-masing anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pembahasannya mengenai pengertian peran sosial. Menurut Surjono Sukanto, peran sosial itu adalah tingkah laku yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peran ini, seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya diharapkan dapat memenuhi dan menjalankan tugas-tugasnya, kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran sosial dengan demikian ditentukan oleh status sosial. Selanjutnya, apabila sesuatu itu dilakukan individu sesuai dengan statusnya atau kedudukannya dalam bermasyarakat, maka individu tersebut sedang memainkan peran sosialnya. Peran sosial lebih dinamis daripada status sosial. Dalam praktiknya, peran sosial seringkali merupakan berbentuk konflik.
Hal ini juga dikarenakan individu yang memiliki lebih dari satu kondisi, sehingga menuntut itu jadi harus dimainkan oleh lebih dari satu peran. Berikut ada macam-macam dari peran sosial. Yang pertama ada peran ideal. Apa ya peran ideal itu? Jadi peran ideal ini merupakan sebuah harapan di masyarakat yang pada umumnya terhadap seseorang dengan status sosial tertentu. Selanjutnya ada peran yang diinginkan. Apa ya peran yang diinginkan itu? Peran yang diinginkan ini merupakan sebuah peran sosial yang diharapkan oleh diri sendiri, berupa peran yang dimainkan oleh seseorang karena itu keinginannya untuk memenuhi tujuan atau harapannya tanpa mempertimbangkan status sosialnya. Dan yang terakhir ada peran yang dikerjakan. Apa sih peran yang dikerjakan itu? Jadi peran ini merupakan sebuah peran yang selayaknya dikerjakan oleh seseorang, berupa kenyataan dan kewajiban orang dengan status sosial yang sama sepertinya. Peran ini merupakan gabungan dari peran yang diinginkan oleh orang lain serta peran yang diinginkan oleh diri sendiri. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan pengertian peran gender. Jadi, apa ya peran gender itu? Nah, jadi peran gender ini merupakan perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Peran gender tersebut dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan ataupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan selalu mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Beda dengan laki-laki, laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Selanjutnya, ini adalah beberapa konsep gender yang turut terlibat di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah gender role atau yang biasa disebut peran gender. Jadi apa sih sebenarnya peran gender ini? Nah, peran gender ini merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita. Terus yang kedua ada gender identity atau biasanya disebut identitas gender. Apa sih sebenarnya identitas gender ini? Jadi identitas gender ini tuh bagaimana seseorang mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gendernya. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan kohesivitas kelompok. Jadi menurut Karen, Broy, dan Ellis, mereka mendefinisikan kohesivitas ini sebagai proses dinamis
yang dipengaruhi oleh kecenderungan kelekatan dan kebersatuan kelompok untuk tetap bersama dan bersatu, untuk mengejar pemenuhan tujuan atau kepuasan kebutuhan anggota yang efektif. Ada 4 aspek di dalam positivitas tersebut. Untuk yang pertama ada ketertarikan individu pada tugas kelompok. Selanjutnya ada ketertarikan individu pada kelompok secara sosial. Selanjutnya ada kesatuan kelompok dalam tugas. Dan yang terakhir ada kesatuan kelompok secara sosial. Baik, pembahasan selanjutnya ada pengertian social facilitation. Jadi, apa sih social facilitation ini? Merupakan kecenderungan orang untuk tampil berbeda bila ada di depan orang banyak daripada dia sendirian. Dibandingkan dengan penampilan mereka saat sendirian, ketika di hadapan orang lain, mereka itu cenderung tampil lebih baik, lebih bagus dalam tugas sederhana atau tugas-tugas yang sudah dia latih. Jadi kalau misalnya, jadi kalau dia akan tampil buruk pada tugas yang kompleks atau yang menurut dia itu tugas-tugas baru. Adapun faktor penyebabnya ada 3. Nah, yang pertama itu ada kehadiran orang lain itu bisa membuat kita lebih siaga. Nah, yang kedua itu kehadiran orang lain itu membuat kita lebih peduli sama penampilan orang lain itu terhadap diri kita. Yang terakhir, yang ketiga itu ada kehadiran orang lain itu dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Jadi ini adalah salah satu contoh dari social facilitation, yaitu kehadiran penonton itu dapat mempengaruhi penampilan seorang musisi. Jadi musisi berbakat itu yang telah memenangkan banyak penghargaan, mungkin dia akan merasakan semangat dengan adanya penonton ini. Dia juga memiliki pertunjukan langsung yang bahkan lebih baik daripada berlatih di rumah. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.